Selamat pagi teman-teman semua, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan saya sendiri Daniel Anjas Marianto bersama teman saya Rahim Jumaidil. Di kelompok keempat ini kami akan memaparkan materi tentang Chlorella sp. Dan saya akan menjelaskan definisi dari Chlorella sp. Chlorella sp adalah salah satu jenis mikroalga bersel satu yang banyak memiliki manfaat, diantaranya sebagai pakan ikan, makanan kesehatan bagi manusia, bahan campuran kosmetik maupun biofilter dalam menanggulangi limbah organik. Dan saya akan menjelaskan klasifikasi dan morfologinya. Chlorella adalah salah satu jenis mikroalga yang mengandung klorofil serta pigmen lainnya untuk melakukan fotosintesis. Kata chlorella berasal dari bahasa Latin yaitu chloros yang berarti hijau dan ella yang berarti kecil. Chlorella merupakan pakan dasar biota yang ada di perairan termasuk ikan. Chlorella merupakan produsen dalam rantai makanan makhluk hidup yang kaya gizi. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang siklus hidup dan sebarannya. Berdasarkan habitat hidupnya, Chlorella dapat dibedakan menjadi Chlorella air tawar dan Chlorella air laut. Chlorella air tawar dapat hidup dengan kadar salinitas hingga 5 ppt. Umumnya Chlorella bersifat planktonis yang melayang di dalam perairan. Namun beberapa jenis Chlorella juga ditemukan mampu bersimbiosis dengan hewan lain, misalnya hidra dan beberapa kiliata air tawar seperti Paramecium bursaria. Ini yang saya bisa dapat jelaskan, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Rahim Jumaidil. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan dari saudara saya Daniel Anjas Mara. Yang berikutnya akan saya lanjutkan pemaparan dari teman saya, saudara saya tadi. Sebelumnya terima kasih untuk saudara saya Daniel Anjas Mara. Dari sini saya ambil alih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahim Jumaidil, NPM 1740101064. Oke, berikutnya ada penjelasan tentang reproduksi. Reproduksi Chlorella adalah aseksual dengan pembentukan autospora yang merupakan bentuk miniatur dari sel induk. Tahap pemasakan akhir. Pada tahap ini autospora terbentuk. Tahap pelepasan autospora, dinding sel induk akan pecah dan diikuti oleh pelepasan autospora yang akan tumbuh menjadi sel induk muda. Selanjutnya ada cara makan. Cara makan dari Chlorella sp ini dengan menggunakan hemaestometri, pupuk anorganik, proanalisis, dan soil extract ditambah ke dalam wadah kultivasi. Chlorella sp pada umur kultivasi 13 hari menghasilkan jumlah sel tertinggi sebanyak 7,7567 log sel per mili. Kemudian Chlorella sp pada pupuk soil extract pada umur kultivitas 9 hari menghasilkan jumlah sel tertinggi sebanyak 5.07533 log sel per mili. Dan laju pertumbuhan Chlorella sp menunjukkan hasil paling baik pada media kultivasi yang menggunakan pupuk anorganik dalam kurung konwi dibandingkan dengan pupuk soil extract. Berikutnya ada peran. Bagaimana peran Chlorella sp ini? Perannya adalah sumber protein dan serat yang baik sebagai anti tumor, mengobati hipertensi, mengobati radang usus besar, dan mampu memperpanjang hidup kanker otak. Berikutnya, dan adapun hal-hal yang baik dalam peran dari Chlorella sp ini ada 5 poin, yaitu pertama, kandungan kolloid alginat dari algae dalam industri kosmetik digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, pomade, krim body lotion, sampo, dan cat rambut. Dan poin yang kedua ada industri farmasi sebagai bahan pembuat kapsul obat, tablet salep, emulsifier, suspensi, dan stabilizer. Kemudian poin ketiga di bidang pertanian sebagai bahan campuran insektisida dan pelindung kayu. Poin keempat di industri makanan sebagai bahan pembuat saus dan campuran mentega. Poin kelima, manfaat lainnya dalam industri fotografi, kertas, tekstil, dan keramik. Kemudian berikutnya
Kandungan dari Chlorella sp. Kandungan dari Chlorella sp ini memiliki nutrisi protein sebesar 51 sampai 58%, minyak sebesar 28 sampai 32 derajat, karbohidrat 12 sampai 17%, lemak 14 sampai 22%, dan asam nukleat 4 sampai 5%. Berikutnya cara kultur yang digunakan awalnya hanya beberapa milimeter saja, kemudian berangsur-angsur meningkatkan ke volume yang lebih besar hingga mencapai skala massal dengan eksistensi untuk pakan yang berbeda. Metode produksi murni di dalam laboratorium. Produksi massal atau outdoor dilakukan dengan baik menggunakan bahan kimia atau peralatan khusus, sedangkan produksi murni di laboratorium membutuhkan peralatan khusus untuk mendapatkan kultur murni. Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan kultur dimulai dengan persiapan media, sterilisasi, pemberian pupuk, perhitungan kepadatan, dan pemanenan. Itulah tadi beberapa materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.